Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Kamu mengambil apa sebagai kursus perguruan tinggi? Namaku Smith. Setiap tahun aku meminta orang-orang memberi aku daftar I Love Me sehingga aku bisa menulis review kinerja yang informatif. Ini membuat tugasku sangat mudah dengan menggunakan pencapaian yang mereka berikan. Kemudian datang masukan Tony. Tony memasukkan semua pekerjaan normalnya bersama dengan kursus kuliah malamnya. Dia menulis kalau dia menyelesaikan aljabar dan kursus bahasa Inggris. Khususnya penulisan suppositoria. Ya, waktu malicious compliance. Tinjauan kinerja tahunan ditulis dengan sedikit lebih menekankan pada pekerjaan kuliah Tony. Ini sesuai dengan kalimat, Tony baru saja menyelesaikan kursus menulis suppositoria di perguruan tinggi. Peninjauan dilakukan melalui semua tinjauan admin, tinjauan atasan, tinjauan kepala cabang, dan kemudian sampai pada tinjauan manajer tingkat menengah. Kantornya berada di ujung lorong, sekitar 100 kaki jauhnya. Smith, masuk ke sini. Aku tahu tentang apa itu, dan melenggang masuk ke kantornya dengan senyum lebar. Begitu dia melihatku, dia mulai tertawa bersamaku. Kami memperbaikinya dan aku mengajari Tony tentang perbedaan antara suppositori dan expositori. Cerita kedua. Terlalu kotor untuk tempat sampah. Aku dulu bekerja untuk sebuah tempat di percetakan. Tempat ini kebanyakan menggunakan tinta UV. Bagi mereka yang tidak tahu, itu tidak berarti mereka melakukan hal-hal trippy di bawah cahaya hitam. Ini berarti kecuali terkena sinar UV dalam keadaan jumlah yang tepat, mereka akan tetap basah selamanya. Jangan tanya bagaimana. Itu campuran polimer, fotoinhibitor, reseptor cahaya, dan pigmen. Jika kalian menyentuh tinta yang tidak diawetkan, kalian akan mendapatkannya. Tidak masalah apakah itu berumur 2 menit atau 2 tahun. Kami mencetak menggunakan bahan karet yang dibungkus dengan silinder aluminium. Tinta UV bersifat semi-kaustik sehingga perlahan akan menggerogoti bahan karet, seperti pelat cetak. Pelat mahal, sehingga menggunakannya kembali itu bagus. Tetapi menggunakan pelat yang terkikis sebagian untuk detail halus buruk untuk bisnis, sehingga beberapa pelat dibuang setelah hanya 1 kali digunakan. Pada intinya, aku adalah seorang operator yang menjalankan mesin cetak, dan aku adalah satu-satunya operator pada mesin cetak ini selama shiftku. Setelah bekerja di sana selama beberapa bulan, aku menerima keluhan dari atasan kalau staf yang membersihkan dan atau membuang pelat mengeluh aku mengirim pelat kotornya. Tentu saja aku menjawab, ya seperti itulah cara kerjanya. Supervisor, bisakah kamu mencucinya lebih bersih sebelum mengirimkannya kembali? Aku, pelat kami dimasukkan ke mesin pembersih pelat atau dibuang. Apakah pelatku terlalu kotor untuk dicuci atau terlalu kotor untuk dibuang? Supervisor, tolong luangkan waktu untuk mencucinya agar staf tidak mengeluh. Aku, hanya untuk memverifikasi. Aku menghasilkan lebih banyak daripada dia, dan mesin, saat aku menjalankannya, menghasilkan lebih dari 50 kali lipat yang aku hasilkan. Jika aku membersihkan plat, itu menghilangkan waktuku menghasilkan uang untuk perusahaan. Mengapa Bapak tidak menyuruhnya memakai sarung tangan saja? Supervisor, cuci plat, lalu berjalan pergi. Jadi sejak saat itu aku memastikan untuk membersihkan plat-plat itu sebelum dibersihkan lagi atau dibuang. Merugikan perusahaan rata-rata 90 menit waktu non-produksi per hari kerja. Aku pikir mesinku mengalami turun produktivitas sekitar $1.700 per jam pada waktu itu. Cerita ketiga. Ingin aku terlihat sibuk? Oke, akan kulakukan. 20 tahun yang lalu, aku bekerja sebagai manajer technical account di sebuah perusahaan antivirus besar. Ini berarti aku adalah kontrak utama untuk beberapa perusahaan besar yang menggunakan software kami. Ketika mereka memiliki masalah dengan itu, mereka menelponku, dan aku menanganinya, atau meningkatkannya. 80% dari masalah adalah gangguan kecil yang ada di wiki online. Aku mengajari pelangganku cara cepat bypass aku, dan mencari masalah secara langsung. Sayangnya, ini berarti aku memiliki banyak waktu henti tanpa melakukan apapun. Hal ini menyebabkan aku menjadi sangat bosan, dan mengembangkan sedikit sikap buruk tentang pekerjaan itu. Manajerku yang suka suruh sana-sini membawa aku ke kantor dan mengatakan aku perlu menemukan sesuatu untuk dilakukan karena aku menyebabkan masalah di kantor. Ingin aku terlihat sibuk? Oke, aku siap. Aku membawa laptop pribadi sendiri karena PC kantor yang disediakan adalah omong kosong. Aku menginstal World of Warcraft di laptop dan melanjutkan untuk bermain World of Warcraft selama 6-8 jam sehari. Ya, aku punya banyak waktu senggang. Aku beralih dari berkeliaran mengeluh menjadi duduk di mejaku sepanjang hari menatap laptopku dengan seksama. Setelah sekitar 3 bulan ini, direktur mengajak aku ke kantor untuk mengobrol. Dia mengatakan kalau dia sangat bangga dengan bagaimana aku mengubah diriku.
Semua orang memperhatikan betapa kerasnya aku bekerja, dan aku tidak lagi mengeluh dan berkeliaran sepanjang waktu. Manajerku sangat menghargai atas kerja baruku yang ingin aku perhatikan kalau peningkatan kinerja pekerjaan aku telah diperhatikan. Aku terus melakukan itu selama 3 tahun, sampai aku pindah ke negara bagian yang berbeda. Sayang sekali mereka tidak mengizinkan aku bekerja dari rumah. Tidak ada WFH di awal tahun 2000-an. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.